Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya, Deka. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mengerikan lagi ya. Kita akan membahas 5 sekte paling mengerikan di dunia. Ini levelnya udah dunia ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Eits, tapi tunggu dulu. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe dulu ya. Karena subscribe itu gratis dan itu sangat berarti buat channel ini. Oke, kalau udah langsung kita lanjut. Sekte pertama. Oke, sekte nomor 1 itu ada sekte Davidians. Ini adalah sebuah organisasi fundamentalis yang sangat percaya pada penafsiran harfiah dan Alkitab dan beroperasi sekitar tahun 1980-an. Jadi sekte ini itu pasti ada pemimpinnya ya. Ini pemimpin sektenya itu bernama David Koresh. Nah, dia itu adalah seorang ilmuwan teologis dan juga nabi di kelompok tersebut. Ya, sepengetahuan saya ya, kalau di sekte-sekte sesat itu hampir semua sekte itu mungkin ada nabinya. Sepengetahuan saya, kalau salah bisa dibenarkan di bawah ya. Nah, fokus utama sekte ini itu adalah kepercayaan bahwa hari kiamat itu sudah dekat dan mereka itu harus mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat kayak gitu loh. Oleh sebab itu mereka itu melakukan beberapa praktik aneh agar mereka itu dapat selamat dari hari kiamat gitu. Wah, ini ya agak mustahil ya ini. Superhero pun ya kena hari kiamat tuh mati. Pada awal tahun 90-an, ini udah berjalan 10 tahun berarti ya. Ada sebuah koran lokal di Texas, Amerika Serikat ya. Itu tuh mulai mengekspos keberadaan kelompok tersebut dengan berbagai pemberitaan yang kebanyakannya itu negatif. Adanya sekte sesat ini juga negatif. Kelompok sekte ini dilaporkan itu berpartisipasi dalam serangkaian perilaku ilegal. Khususnya ini ya, ini ada penyimpanan stok senjata. Ini buat apa? Hari kiamat itu nggak perlu senjata, bro. Serta di kelompok ini tuh juga melakukan sebuah penganiayaan anak. Gak masuk akal, suka nyanyiksa anak pula ya, anak kecil kan. Si David Koresh tadi, si nabi dari sekte ini tuh telah dituduh itu melakukan hubungan seks dengan anak perempuan berumur 12 tahun. Udah gak masuk akal, sesat, pedofil, komplit diborong semua sama dia. Ayo, di sini yang pedofil siapa? Ngaku. Hingga pada akhirnya, karena sudah tersebar luas itu, pemerintahan mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan anggota-anggota sekte tersebut, termasuk si David Koresh itu harus ditangkap gitu loh. Nah, hal ini pun menyebabkan terjadinya baku tembak karena mereka itu juga punya stok senjata kan. Jadinya akhirnya terjadilah baku tembak ini, sampai kemudian FBI datang untuk membantu menangkap anggota dan mengepung gedung yang disinyalir itu adalah sebuah markas dari mereka. Singkat cerita, 51 hari berlalu itu dilakukan pengintaian dan pengepungan di gedung itu ya. Dan akhirnya si FBI ini mulai bertindak dan mencoba menerobos masuk ke dalam gedung. Tetapi ini bangsatnya si David Koresh ini, dia udah melakukan persiapan selama 51 hari itu tadi. Nah, setelah si FBI masuk ini, gedungnya meledak. Udah dipasangi bom, meledak, terbakarlah gedungnya gitu. Pada akhirnya api itu melahap gedung dan membunuh semua orang yang ada di dalam gedungnya, termasuk wanita dan anak-anak. Itu mati semua. Katanya ini penjelasan resminya itu, jadi mereka anggota sekte ini, mereka itu udah melakukan sebuah perjanjian untuk bunuh diri bareng-bareng. Ini si Koresh ini emang bejat ya, dia nggak mau mati sendirian, ngajak teman-temannya mati bareng. Kurang ajar emang. Jangan ditiru guys. Nah, ini setelah itu muncullah para ahli-ahli teori konspirasi yang mengatakan atau yang menuduh bahwa
anggota penegak hukumlah yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden kebakaran gedung tersebut. Ya biasalah, pasti banyak yang namanya konspirasi. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua ini ada sekte Heaven's Gate, pintu surga gitu ya. Gerbang surga? Ya, gerbang surga kalau di bahasa Indonesiain. Jadi sekte ini tuh beredar pada tahun 1970-an, di mana Heaven's Gate ini didirikan oleh dua orang yang bernama Marshall Applewhite dan Bonnie Nettles. Jadi kelompok ini tuh adalah kelompok yang percaya sama alien nih. Dia percaya dengan pesawat-pesawat astral gitulah, pesawat-pesawat alien gitu loh. Nah, di mana orang-orang ini percaya bahwa kita tuh harus menuju ke sana gitu loh, ke pesawat itu biar kita tuh bisa hidup lama dan bisa berkembang gitu. Nah, mereka itu juga percaya kalau nanti bakalnya itu alien sama mereka itu akan bergabung dan mereka akan menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi, yang lebih mulia lagi gitu loh. Bagaimana cara anggota sekte ini tuh bisa naik ke pesawat luar angkasa tersebut? Nah, jadi kayak gini nih cara mereka naik ya. Pada Maret 1997 ini para anggota sekte ini akhirnya memutuskan untuk naik pesawat itu dengan cara menelan racun. Jadi caranya itu mati guys. Biar mereka bisa naik ke pesawat astral itu, mereka harus mati gitu loh. Jadi sekitar 40 anggota sekte ini termasuk Applewhite sendiri ditemukan sudah tewas tidak bernyawa di sebuah rumah yang ada di California, Amerika Serikat ya. Uniknya, jadi semuanya itu mati. Semua anggota sektenya itu mati. Dan uniknya itu, mereka menggunakan pakaian yang sama. Bahkan sepatunya juga sama. Sepatu Nike itu sama semua. Dengan kain ungu buat nutupin badannya gitu, muka sebadannya. Itu sama semua. Lah entah gitu loh, entah apa gitu loh, apa angan-angan mereka itu kita juga nggak tahu gitu loh. Saya pun nggak paham ini orang kenapa gitu. Oke, kita lanjut ke sekte yang ketiga ya. Oke, di nomor 3 ini ada sekte yang dinamakan dengan sekte Ten Commandments. Jadi sekte Ten Commandments ini adalah sebuah gerakan restorasi yang dipimpin oleh sekelompok pastor Katolik yang waktu itu dikucilkan di negara Uganda, Afrika pada tahun 1990-an. Mereka ini merupakan organisasi Kristen yang berpedoman pada 10 perintah Allah dan firman Yesus. Salah satu tujuan mereka ini adalah menyebarkan kepercayaan mereka kepada masyarakat luas. Tapi sekte ini tuh nggak melulu melakukan kejahatan atau sesuatu yang nggak baik. Mereka ini kerap melakukan sesuatu hal-hal yang baik gitu loh, termasuk mendirikan sekolah. Bagus nih, nggak melulu kejahatan ya. Akan tetapi ya namanya sekte sesat ya. Mereka ini juga terobsesi dengan akhir dunia itu loh. Yang mereka ramalkan itu akan terjadi pada tahun 1999. Tapi tetot, nyatanya nggak terjadi kayak gitu. Nah itu kan gagal ya. Ramalan mereka gagal. Akhirnya mereka itu menambah durasinya hingga Maret 2022. Yang mana kita ketahui itu pun nggak terjadi gitu. Ya bahkan kita sampai 2021 nggak terjadi apa-apa, walaupun banyak yang namanya kejadian gitu. Hingga akhirnya pemimpin sekte ini mengumpulkan 500 anggota di salah satu gereja mereka. Ini dikumpulkan semua. Habis itu para anggota ini diminta untuk melakukan ritual pengorbanan hidup mereka. Aku nggak paham juga ini pemikirannya gimana, apa mungkin ini pemimpinnya itu depresi gitu karena ramalannya salah. Nggak tahu juga. Nah mereka yang udah masuk ke dalam gereja itu nggak bisa keluar lagi karena pintunya itu udah disegel, udah ditutup pakai kayu. Jendelanya pun juga gitu ditutup semua. Nah, dari situ api pun mulai menyala. Jadi mereka itu membakar diri kayak gitu. Tapi di sini nggak jelas siapa yang ini ya memulai kebakaran tersebut ya. Ada yang bilang dibakar dari luar, ada yang bilang ini orang-orang ini
anggota sekte ini tuh nyiram diri pakai bensin, terus membakar diri, nggak ada yang tahu gitu loh. Kalang kabut, masih seliweran gitu loh, nggak jelas. Nah ini, setelah puing-puing gereja ini dibersihkan, ini para pihak berwenang ini menemukan mayat lain yang dikubur di bawah gereja. Jadi di balik kebaikan-kebaikan mereka juga melakukan pembunuhan berarti ya. Dia melakukan kebaikan untuk menutupi kejahatan mereka. Cerdas. Persis sama orang Indonesia ya. Nah, hal ini mengidentifikasikan bahwa sudah terjadi hal-hal rentetan pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Sekitar kurang lebih itu ditemukan 900 mayat ya. Tadi yang melakukan bunuh diri 500, 400-nya dibunuh. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh sekte ini pun menjadi sebuah pembunuhan dengan motif pemujaan terburuk sepanjang sejarah. Oke, selanjutnya sekte nomor 4 ya. Oke, di nomor keempat ini ada sekte yang bernama Fall River School. Nah, sekte ini tuh didirikan di Massachusetts. Ini adalah sebuah universitas ya di Cambridge. Jadi sekte ini tuh didirikan pada tahun 70-an. Ini udah lama banget ya. Nah, ini yang menarik, sekte ini tuh dikepalai atau diketuai oleh seorang mucikari berusia 25 tahun. Muda juga ya, ini muda-muda udah jadi mucikari ini. Yang bernama Carl Drew ya, menggunakan satanisme yang mendoktrin dan mengintimidasi semua pekerja seksnya. Si Carl Drew ini dia juga mengaku sebagai bibit iblis, bukan bibit LGBT tapi bibit iblis yaitu. Si Drew ini sering memimpin sebuah upacara di mana dia itu berbicara dengan suara yang berbeda dan bahasanya itu tidak dikenal gitu loh. Mungkin itu satanis itu ya, bahasa satanis apa ya, saya juga nggak paham. Nah, pada akhir ritual ini si Drew itu tuh menuntut pengorbanan gitu. Yang dikorbankan orang lain, nggak dia sendiri. Jadi korban pertama dari ritual yang dilakukan oleh si Drew ini adalah pekerja seks termuda yang ada di kelompoknya gitu loh. Itu yang bernama si Donna Lavesque, di mana si Donna ini dibunuh dengan cara diikat kepalanya terus dipukuli berkali-kali hingga mati. Setelah mati, si Donna ini tubuhnya dibuang di depan sekolahan yang ada di sekitar lingkungan situ. Nah, singkat cerita, ini pengorbanan demi pengorbanan itu terus berlalu ya. Terus berjalan ini sektenya ini. Dan akhirnya sampai memakan korban banyak. Akhirnya salah satu dari anggota sekte sesat tersebut yang bernama Karen Marsden, dia menghubungi pihak kepolisian. Tapi nahasnya gitu loh, si Karen ini juga jadi sesajennya si Drew gitu, pengorbanannya si Drew. Nah, ini pihak kepolisian ini menurut saya agak telat ya. Ini si pelapor udah mati duluan baru bertindak gitu loh. Di sini aparat kepolisian ini memiliki bukti yang sangat banyak gitu ya, sangat kuat untuk menahan kelompok ini. Akhirnya si Carl Drew ini, susah banget ngomongnya, Carl Drew ini ditangkap dan dihukum seumur hidup. Kok nggak adil gitu ya? Harusnya mungkin si Carl ini harus dihukum mati ya harusnya loh. Ini nama sektenya susah, nama orangnya, pemimpinnya juga susah. Ini susah ini. Lidah-lidah orang Jawa itu kalau ngomong kayak gini tuh belibet kalau kalian tahu ya. Jadi ini adalah sekte terakhir dari pembahasan ini. Jadi sekte ini bernama Jonestown, Jomblo Ngenes Town, kota para jomblo ngenes. Ndak. Nah, jadi sekte ini tuh awalnya bukan bernama Jonestown itu. Jadi awal dari namanya itu adalah The People's Temple dan didirikan pada tahun 1950-an oleh Jim Jones. Nah, ini namanya itu diambil dari si pemimpinnya, si Jones. Jadi sekte ini didirikan atas dasar pemahaman Kristen dan prinsip ekonomi. Jadi singkat cerita ini The People Temple itu tadi dihujani tuduhan pelecehan. Akhirnya sehingga si Jones itu kemudian memindahkan kelompoknya ini ke Guyana dan mengganti namanya, nama sektenya itu menjadi
Jamestown. Jadi ada salah satu orang anggota Kongres Amerika Serikat yang bernama Leo Ryan itu merasa penasaran kepada perilaku dari sekte tersebut itu loh, dari sekte Jamestown itu. Ia pun memberanikan diri untuk pergi ke Jamestown langsung untuk menemukan jawaban dari rasa penasaran si Leo ini. Sesampainya dia di sana, ia itu disambut dengan suasana permusuhan gitu loh, kemusuhan atas kedatangannya dia, tidak disambut, itulah intinya. Nah ironisnya ketika ini si Leo ini udah tahu ini dia nggak disambut, dia mau pergi, dia berusaha untuk pergi, tapi si Leo ini keburu ditembak sama orang di sana, dibunuh oleh anggota sekte maksud saya. Selanjutnya pada tahun 1978 ini Jones selaku pemimpin ya, meminta para pengikutnya ini untuk melakukan pengorbanan tertinggi. Iya, pengorbanan lagi. Pasti di sekte itu ada yang namanya pengorbanan. Entah itu orang-orangnya itu kenapa gitu loh harus melakukan pengorbanan. Nah si Jones ini menyuruh anggotanya itu untuk minum minuman racikannya si Jones. Isinya pasti mematikan gitu loh. Isinya itu ada campuran sianida, obat penenang, dan jus. Yang baik cuman jusnya aja. Jus baik untuk kesehatan, sianida baik untuk kematian. Singkat cerita para anggota pun minum dan semuanya mati gitu. Nah kurang lebih 900 mayat ditemukan pada saat penyelidikan. Dan sepertiga dari anggota yang meminum racun itu adalah anak-anak pak. Ini sejak dini udah anggota sekte. Nah si Jonesnya sendiri gimana mas? Gimana bang? Si Jonesnya ini juga melakukan bunuh diri gitu loh, tapi nggak minum racun, dia nembak kepala dia pakai pistol gitu. Jadi ya wis mati gitu. Dan akhirnya 900 mayat yang disebabkan oleh sekte ini dikuburkan secara massal di Oakland, di California. Nah itulah tadi 5 sekte yang menurut saya itu mengerikan gitu loh. Bahkan dunia pun mengatakan bahwa sekte ini tuh mengerikan. Menurut kalian sekte mana yang paling mengerikan? Coba tulis di kolom komentar, jelaskan kenapa kok mengerikan gitu. Oke mungkin sekian aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like ya, di share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh informasi-informasi terbaru dari channel ini. Please di subscribe dong, jangan cuma nonton aja. Oke sekian aja, saya Deka, see you next video. Bye bye guys.